materinya. Terima kasih Bu Faikoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil-islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak sekalian yang berbahagia di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu dengan Akbai mengajar saat ini dengan Pak Fahroji dari Kabupaten Tegal. Saat ini kita bersama-sama akan belajar tentang senangnya belajar surat An-Nasr. Kemudian perlu Bapak sampaikan di sini bahwa tujuan pembelajaran surat An-Nasr ini adalah yang pertama dapat membaca ayat-ayat dalam Quran surah An-Nasr dengan benar. Yang kedua dapat menghafal ayat-ayat dalam Quran surat An-Nasr dengan lancar. Yang ketiga dapat memahami pesan-pesan dalam Quran surah An-Nasr dengan benar. Perlu kita ketahui bersama bahwa mengapa atau tahukah kamu tentang surat An-Nasr? Ya, di dalam Mushaf Al-Quran An-Nasr terdapat dalam 110. Nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh Pak Sugeng. Sekarang kita masuk saja pada materi yang pertama, yakni tentang membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Yuk sama-sama kita membacanya. Terlebih dahulu kamu perhatikan saat Pak Fahru membaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apakah kamu sudah mendengarkan apa yang Bapak baca tadi? Ya, yang jelas memang ketika kita belajar Al-Quran, maka dipersyaratkan kita langsung harus berhadapan dengan guru kita atau dengan ustadz kita, dengan kiai kita. Nah, pada saat ini karena kondisinya pandemi corona, maka kita berupaya untuk tetap belajar Al-Quran walaupun melalui streaming live YouTube ya. Jadi yang pertama itu amati cara gurumu melafalkan surat An-Nasr ya. Jadi dimanapun kamu belajar, ketika belajar Al-Quran itu harus memperhatikan gurunya. Makanya belajar Al-Quran itu harus melalui guru. Ya, jangan tidak melalui guru atau tidak melalui ustadz. Ya, harus melalui ustadz, harus melalui guru, harus melalui kiai. Ya. Kalian perhatikan gerak mulutnya bagaimana, kemudian bagaimana cara membaca dengan panjang atau pendek bacaannya. Ya, itu penting sekali. Kemudian sebelum membaca surat An-Nasr, cermati terlebih dahulu tulisannya. Perhatikan ayat yang pertama. Pada kalimat yang pertama, ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Kita perhatikan pada kata idza atau kalimat idza ya, panjangnya 2 harokat, dibaca dua ketukan idza. Ini merupakan mad asli atau mad tabi'i. Kemudian pada kata jaa, pada kalimat jaa ini dibaca 5 harokat atau 5 ketukan. Jadi kurang lebih membacanya idza jaa nasrullahi wal fath. Seperti itu kurang lebih. Kemudian kita perhatikan pada ayat yang kedua.
pada ayat kedua, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita perhatikan pada yang pertama ini ya. Pada kata wara'aita, aita dibaca ai bukan ai karena dalam Al-Qur'an itu pembacaan ai tidak ada yang ada ai. Jadi wara'aitan nasa yadkhuluna. Kemudian yang kedua kita perhatikan pada huruf kho ya. Huruf kho berada pada pangkal tenggorokan makharijul hurufnya. Kho, khi, khu, bakh, khu, khon, khoni, khokhna, minal mukhni dan seterusnya. Kita harus berlatih makharijul hurufnya. Kemudian dibacanya wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian kita lanjut pada ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pada huruf bertasdid dibaca rangkap, ditekan tidak ditahan. Fasabbih bihamdi rabbika. Dibaca lugas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Seperti itu kurang lebih. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya ada sikap yang harus kita tanamkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, supaya kita menjadi orang yang rajin membaca Al-Quran, ya, dengan cara mengulang kalimat sikapku ini. Aku membaca sendiri surat An-Nasr ayat per ayat. Yuk bareng-bareng. Aku membaca sendiri surat An-Nasr ayat per ayat. Ya, saya berbahagia sebelum kita lanjut pada submateri berikutnya. Yuk kita sama-sama nyanyi dulu yuk. Judulnya Sebelum Baca Al-Quran dengan nada lagu sebelum kita makan. 1, 2, 3. Sebelum baca Quran, membaca basmalah dulu. Menyebut nama Allah, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sebelum baca Quran, membaca basmalah dulu. Menyebut nama Allah, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Yang berbahagia, saja kita belajar tentang menghafal surat An-Nasr. Ya. Mengapa kita menghafal surat An-Nasr? Hafalan surat An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat. Ya, kamu dapat membacanya, dapat menggunakan surat An-Nasr ini setelah membaca suratul Fatihah. Perlu kita ketahui juga bahwa orang yang hafal Quran itu mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagi orang yang hafal Quran 30 juz itu akan diakui Allah sebagai Allah, sebagai keluarga Allah. Oleh karena itu minimal kita belajarlah sedikit. Berbahagia. Lalu bagaimana cara untuk menghafal surat An-Nasr? Ada beberapa metode yang dapat kita lakukan untuk menghafal surat An-Nasr. Di antaranya adalah melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal atau mendengarkan pelafalan temanmu. Kemudian ada satu metode yang Bapak dapatkan dari gurunya Pak Mahmur yang ketika menghafal Al-Quran ya walaupun tidak banyak ya. Yang pertama terlebih dahulu menulis ayat dalam Al-Quran yang akan dihafal terlebih dahulu. Yang kedua membacanya berulang kali. Yang ketiga jika sudah dibaca berulang dan dirasa sudah hafal kemudian menghilangkan harokatnya. Yang keempat jika tanpa harokat sudah hafal maka kemudian menghilangkan tulisannya sama sekali. Secara bertahap kemudian keseluruhan. Cobalah menghafalkan surat An-Nasr di kertas yang kosong. Semoga kita bisa menghafalkannya. Itu di antara metode yang bisa kita gunakan ketika menghafal Al-Quran. Coba kita perhatikan
cara yang pertama, yang kedua, menulis ayat dalam Al-Quran yang akan dihafal, kemudian membacanya berulang. Ya, pada surat An-Nasr ini tulisannya jelas ya, bisa dibaca ya, skalanya berbahagia ya, dengan harokatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ya. Kemudian cara yang ketiga, jika sudah dibaca berulang dan dirasa sudah hafal, kemudian kita coba untuk menghilangkan harokatnya. Kamu lihat pada slide ini, ya, ada Al-Qur'annya, ya, ada hurufnya tetapi tidak ada harokatnya dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, ya, kamu lihat. Kemudian yang keempat, jika tanpa harokat sudah hafal, maka kemudian menghilangkan tulisannya sama sekali secara bertahap kemudian keseluruhan, ya. Kalau untuk yang tahap ini, Bapak tulis dengan kalimat-kalimat yang pertama, idza jaa, dan seterusnya. Nanti kamu hafalkan sendiri ya. Wa ra'aitan nas, dan seterusnya. Kemudian fasabbih, dan seterusnya. Ya. Kemudian jika tanpa harokat sudah hafal, maka kemudian menghilangkan tulisannya sama sekali ya. Cobalah menghafalkan surat An-Nasr di kertas yang kosong. Coba sama-sama kita membaca yuk tanpa tulisan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza